Ini saya ingin membahas tentang coach kesayangan kita, Shin Tae-yong, yang telah mengubah kekuatan fisik dari para pemain timnas Indonesia sehingga sekarang kalau kita melihat permainan dari timnas Indonesia, apakah itu di level senior atau juga di level U23, maka dengan jelas kita bisa mencermati bahwa para pemain mampu bermain untuk durasi lebih dari 90 menit. Jadi saya masih ingat teman-teman di awal ketika Coach Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, yang dia fokus adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik dari para pemain timnas Indonesia agar mereka punya fisik yang kuat dan juga tentunya stamina yang prima. Supaya para pemain timnas Indonesia itu bisa bermain secara stabil di atas lapangan untuk bisa menjalankan game plan dari Coach Shin Tae-yong tanpa kelelahan. Karena game plan dari Coach Shin Tae-yong yang saya ingat pada saat itu dia jelaskan adalah bermain mengandalkan pressing dan juga mengandalkan transisi positif yang cepat. Artinya, pertama para pemain itu harus fokus untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan, meminimalisir pergerakan dari para pemain tim lawan, dan kemudian ketika menguasai bola harus bisa switch play atau membangun transisi positif yang cepat dengan teratur, mengandalkan passing dan juga pergerakan tanpa bola. Dan ini tentu tidak mudah bagi para pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Karena ini adalah cara bermain yang baru bagi mereka. Apalagi banyak sekali pemain-pemain muda yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Ya kan teman-teman? Dan saya masih ingat juga di awal ketika Coach Shin Tae-yong itu menggenjot fisik dari para pemain timnas Indonesia, banyak juga yang mengkritik Coach Shin Tae-yong. Bahkan banyak yang bingung, loh kok pelatih ini hanya fokus dalam latihan fisik yang keras. Padahal itulah kelemahan dasar dari para pemain Indonesia. Fisik yang lemah berarti stamina yang tidak prima. Nah, sedang duduk dan saya harus bisa berbicara, membahas tentang pemain-pemain naturalisasi. Karena sejak 2 hari terakhir itu DM saya, ada banyak yang WA saya itu menanyakan di kolom komentar juga, terus bisa menanyakan, ada rasa penasaran. Ya, siapa Bung pemain-pemain yang 2 nanti diumumkan oleh Pak Erik? Karena kan sebelumnya Erick Thohir mengatakan, ya dalam konten saya juga sebelumnya, itu ada 2, satu gelandang serang, satu pemain di lini serang, ya, pemain depan, entah striker atau pemain di wing, ya, di flank. Kita juga tidak tahu, ya, walaupun sebenarnya kalau bisa dilihat, ya, bisa aja saya bisa menyebutkan di sini, tapi kan bisa berubah, karena Erik itu harus berbicara dengan STY. Bagaimanapun ini harus sesuai dengan selera STY juga, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya itu STY juga sudah lihat, ya, siapa-siapa yang berpotensi untuk direkrut 2 pemain ini. Nah, ini mungkin akan terjadi pada awal tahun depan saya pikir, ya. Tidak, karena sekarang sedang mengurus ini proses dari Jai Ises, Nathan Cho, dan juga yang terakhir adalah Justin Hapner. Karena Justin kan sudah diputuskan sudah diketok oleh DPR, Komisi 3, Komisi 10 sampai di sidang paripurna, tapi tertunda tahapan dia. Ya, ada sesuatu yang membuat dia harus bisa bersabar. Sekarang dihidupkan kembali oleh Erick Thohir. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak siapa sih yang mau menolak pelatih asing dengan punya jam terbang seperti Thomas Doll misalnya? Oh iya. Atau Bernardo Tavares. Kalau tertentu, kalau kualifikasinya bagus kan oke. Tapi apakah semua kualifikasi yang masuk ini dalam kualifikasi yang bagus, baik secara lisensi ataupun experience? Ya, artinya Bung Towel di sini nggak masalah kalau kualitasnya bagus ya. Iya. Sebagus Thomas Doll atau Tavares atau pelatihnya Luis Milla. Ya memang masalahnya kenapa? Ya, ini meluruskan. Maksudnya banyak yang kayak pokoknya harus lokal lebih banyak daripada asing di liga. Mau kualitasnya gimana pun harus lokal diperjuangkan. Ada persepsi kayak begitu kan, itu yang harus kita luruskan nih. Ya kalau asingnya kualitasnya sebayar Borussia Dortmund, ya bagus dong di sini gitu. Atau Angelo Alessio, ya kan udah punya jam terbang di Juventus. Kalau dari pihak klub ya itu benar, butuh branding dan butuh kepastian ini kan, kepastian target. Iya. Karena ketika seorang pemain itu kelelahan teman-teman, tentu dia akan sulit untuk berpikir. Ketika dia sulit untuk berpikir, tentu dia akan sulit dalam mengambil sebuah keputusan di atas lapangan. That's why ketika sekarang kita melihat para pemain dari timnas Indonesia tidak tampak lelah, maka itu permainan lebih teratur. Meskipun seperti yang sama-sama kita ketahui masih ada kekurangan, tapi itu wajar. Namun kan bukan berarti kekurangan tersebut lebih banyak sekarang. Justru kan lebih sedikit.
Ya karena ada progres dari permainan timnas Indonesia. Dan memang fakta lainnya bahwa Coach Sintayong belum mampu membawa timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF. Tapi kalau bagi saya nih teman-teman, jujur ya, gak juara di Piala AFF pun sebetulnya gak masalah. Yang penting ada progres permainan dari para pemain timnas Indonesia dan juga ada permainan yang rapi sehingga bisa menghibur kita juga. Ketika para pemain mulai progres secara individu, ketika permainan dari timnas Indonesia itu mulai rapi, maka tentu timnas Indonesia akan naik level dan ternyata itu yang terjadi kan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sedang mendapatkan banyak sorotan positif dari seluruh dunia. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sejak dipegang kendalinya oleh Sintayong. Berhasil tembus ke Piala Asia U23 dan kini Timnas Indonesia asuhan Sintayong akan berusaha menembus Piala Dunia 2026. Bahkan peningkatan pesat Timnas Indonesia kerap menjadi sorotan dari media negara lain, terutama Malaysia dan Vietnam yang menjadi musuh bebuyutan skuad Garuda di level ASEAN. Ternyata, jauh sebelum Timnas Indonesia berkembang pesat, legenda Timnas Belanda pernah bicara jujur soal skuad Garuda di masa depan. Siapa sangka, omongan jujur seorang legenda sepak bola Belanda, Giovanni van Bronckhorst, soal masa depan Timnas Indonesia perlahan mulai terbukti. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia sudah seperti apa yang pernah disampaikan oleh sang legenda Timnas Belanda itu. Memangnya Giovanni van Bronckhorst pernah bicara apa soal Timnas Indonesia? Giovanni van Bronckhorst sendiri merupakan seorang mantan pemain sepak bola yang pernah memperkuat Timnas Belanda dan klub besar seperti Barcelona FC. Bahkan Giovanni van Bronckhorst menjadi kapten Timnas Belanda di Piala Dunia 2010. Giovanni van Bronckhorst bukanlah pemain sembarangan, dirinya pernah mencetak gol penentu yang membawa Timnas Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Giovanni van Bronckhorst melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Giovanni van Bronckhorst memiliki garis keturunan Maluku, Indonesia dari orang tuanya. Hal ini kemudian mendorong Giovanni van Bronckhorst untuk aktif membantu perkembangan anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu melalui yayasan yang didirikannya. Pada 2011 lalu, Giovanni van Bronckhorst menyempatkan diri untuk datang ke Indonesia, bukan untuk liburan melainkan dengan misi mulia mengembangkan anak-anak Indonesia. Giovanni van Bronckhorst menghabiskan waktu di Indonesia mulai 21 hingga tanggal 26 Juni tahun 2011. Dalam salah satu momen ketika dirinya hadir di peresmian, Giovanni van Bronckhorst Akeong All Children of Indonesia, kepada awak media legenda Belanda keturunan Maluku itu berbicara jujur soal Timnas Indonesia di masa depan. Dengan penuh keyakinan, legenda Timnas Belanda itu menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam waktu 10 hingga 20 tahun yang akan datang. 10 hingga 20 tahun ke depan, saya yakin sepak bola Timnas Indonesia akan jauh lebih baik, ujar Giovanni van Bronckhorst. Keyakinan Giovanni van Bronckhorst ini juga ia dukung dengan berbagai fasilitas yang dirinya berikan untuk anak-anak Indonesia pada saat itu. Siapa sangka, apa yang dikatakan Giovanni van Bronckhorst akhirnya mulai terbukti. 10 tahun berselang sejak Giovanni van Bronckhorst mengucapkan perkataannya, Timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat. Bahkan kini Timnas Indonesia menjadi lawan yang sangat dipertimbangkan oleh lawan-lawannya, terutama di level ASEAN. Sintayong meminta anak asuhnya tak minder dengan ranking FIFA jelang tarung di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tak menampik, Indonesia tak diunggulkan, terutama lawan Irak, tapi sangat percaya diri bisa menang. Seperti diketahui, skuad Garuda bakalan segera memulai pertarungannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Irak di Basra, tanggal 16 November mendatang. Jelas, Indonesia tak diunggulkan bila melihat ranking FIFA. Irak berada di urutan ke-67 dunia, sedang Indonesia peringkat ke-145. Akan tetapi, Sin meminta para pemain Timnas Indonesia tak minder begitu saja. Indonesia harus membuktikan dirinya, tak diunggulkan. Harusnya bikin skuad Garuda bisa main dengan lepas ketika hadapi Irak di kandangnya. Tidak masalah nanti melawan Irak, memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan membuat taktik yang bisa meredam mereka,
ungkap Shin Tae-yong dalam laman resmi PSSI. Nahoda asal Korea Selatan itu pun percaya diri anak asuhnya bisa membidik kemenangan atas Irak dalam laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Pertandingan perdana, kata dia, akan sangat menentukan. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, tuntas dia.